Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Bersama saya Meisarah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Setiabakti, Aceh Jaya. Perkenalkan dua guru hebat ini, Ibu Dahlia Malahayati SPD sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Ida Elva SPD MPD
sebagai fasilitator saya. Dalam video ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah rancangan kegiatan untuk aksi nyata saya terkait dengan budaya positif di SMK Negeri 1 Setia Bakti. Yang pertama, latar belakang saya membuat aksi nyata ini yaitu karena sekolah sepatutnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya siswa. Hal ini tentunya sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melalui penanaman budaya positif, maka hal-hal baik akan muncul pada saat kegiatan di sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan tujuan agar penerapan budaya positif dapat diimplementasikan dengan baik secara sadar dan nyaman. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. 1. Membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. 2. Menerapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. 4. Menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. 3. Terlaksananya keyakinan kelas secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu: yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Selanjutnya, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Kemudian, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk aksi nyata ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Sebelum saya melakukan aksi nyata, terlebih dahulu saya berdiskusi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan saya lakukan. Berikut adalah diseminasi yang saya lakukan dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah yang sangat kita cintai ini. Selalu beriring salam, tak lupa pula kita sanjung-sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliaulah kita sekarang berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Kata-kata penghormatan saya
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Setia Bakti. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berhadir pada hari ini beserta staf TU. Pada hari ini kita menghadiri acara kegiatan di mana tugas dari Ibu Maisara sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana tema pada hari ini adalah tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi pada hari ini mungkin kita belum tahu apa sih sebenarnya diseminasi penerapan budaya positif itu. Maka kita akan mendengar penjelasan dari calon CGP kita, yaitu angkatan 11, Ibu Maisara SPD. Untuk Ibu Maisara kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah SWT pada pagi ini kita masih bisa hadir ke sekolah. Pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan untuk mengikuti tugas kami CGP Angkatan 11 Aceh Jaya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salam dan salam sama-sama kita sambungkan ke Pahlawan Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Setia Bakti, serta TU dan stafnya yang sudah hadir pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini sebagai tugas kami CGP Angkatan 11, kami akan melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi di sini yang pertama yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, budaya positif ini perlu untuk kita, untuk sekolah. Ini sangat perlu. Budaya positif itu apa aja? Misalkan siswa menggunakan seragam sekolah, kemudian siswa tepat waktu untuk ke sekolah, dan lain-lain. Ya, jadi di sini konsep inti yang saya jelaskan di sini tentang budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, semuanya di sini ada 8 yang akan kita bahas di sini. Pembelajaran tentang paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini kita sudah 2 tahun melakukan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran yang kita rancang itu harus pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu apa itu berdiferensiasi? Ada? Bu Lena? Tahu-tahu tapi susah menyebutkan. Ya, Citra? Ya. Nanti ini di sini cuma saya sebentar mengupas tentang diferensiasi. Nanti mungkin ya insya Allah kita akan membuat perangkat pelajaran dengan berdiferensiasi. Diferensiasi ini ada 3 dia strateginya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kalau konten itu berarti
prinsipnya. Kemudian prinsip bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini selama ini juga seperti itu, bahwa guru itu memiliki hak untuk memaksa siswa. Padahal tidak seperti itu. Siswa itu berhak untuk menentukan bagaimana cara dia belajar, bagaimana cara dia mengeksplorasi dari proses pembelajaran tersebut, ya. Jadi guru di sini tidak boleh memaksa. Kemudian di sini kita mengubah paradigma stimulus
seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu dasar kebutuhan manusia. Jangankan siswa kita sendiri kalau misalkan tidak ada 5 dasar kebutuhan ini juga akan bersikap yang tidak wajar seperti itu ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Kenapa kita mau berbuat? Yang pertama, kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa juga seperti itu. Siswa tidak mau dihukum, ya udah dia patuh apa yang sedang kita lakukan. Itu adalah motivasi intrinsik. Ketika tidak ada hukuman, dia tidak akan melakukannya lagi seperti itu. Kemudian untuk dapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ketika siswa buat PR, kenapa? Oh, mungkin nanti ada kasih hadiah sama gurunya seperti itu. Nah, sebenarnya itu nggak bagus, ya, karena itu motivasi dari luar, bukan dari dia sendiri. Yang bagus adalah kita bisa menemukan nilai yang mereka percaya. Apakah nilai tanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain, seperti itu, ya. Jadi kalau nilai intrinsik itu nilai yang abadi, yang terus ada pada diri manusia. Nah, di sini ada 3 hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sudah pernah dengar ya? Sudah tahu. Konsekuensi tahu. Restitusi sudah pernah dengar? Sudah? Belum. Pernah tengok ya? Pernah tengok ya? Kan ada nih. Ya, tentang disiplin positif. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis ya. Jadi hukuman ini kalau siswa telat, kadang-kadang kita nggak dapat suatu kesepakatan sama siswa. Jadi mau siapanya kita, udah hukuman sekali sih. Siswa pun nggak tahu hukuman itu. Nah, itu adalah hukuman ya. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini misalkan peraturan, kalau misalkan kita guru mapel, ketika masuk kelas siswa yang tidak membuat PR, kita kasih konsekuensinya, misalkan berdiri di tiang bendera atau mencatat halaman buku dengan jumlah yang banyak. Itu udah kita sepakati sama siswa. Tapi siswanya nggak nyaman dengan, walaupun dia sudah setuju, tapi dia tidak nyaman, tidak suka seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Ya. Kalau restitusi, dia proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi ini lebih ke psikolog anak. Ini emang kalau Bu BK lebih ngerti, dia ketika siswa salah itu dipanggil, kita buat siswa itu nyaman dulu, karena ketika siswa nyaman, dia akan bercerita apapun sama kita, seperti itu. Nah, ketika sudah nyaman, kita tanya, kenapa alasan dia melakukan itu, hukuman itu? Kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Nah, dia akan kasih alasannya, Bu, kenapa kamu telat? Mungkin telat dia karena dia harus mengantar orang tuanya. Mungkin dia bocorkan kereta, seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dia katakan. Nah, kemudian setelah dia mengatakan itu, kita kan terlebih dahulu kita sudah membuat suatu keyakinan kelas. Nah, jadi nanti saya harapkan juga pada mulai kelas kita sama-sama akan membuat suatu keyakinan kelas, kita tempel di logam. Jadi bukan cuma wali kelas, jadi untuk semuanya guru ketika masuk itu selalu mengingatkan, ya, karena siswa kita walaupun sudah besar harus kita ingatkan peraturan dan keyakinan kelas apa misalkan menghargai. Kalau menghargai itu berarti mereka dan guru. Ketika guru ngomong itu nggak ada yang ngomong di belakang. Ketika duduk sama kawan itu nggak ada yang colek kawan atau mengganggu kawan. Itu menghargai, ya. Kemudian tentang kebersihan kelas, berarti semuanya masyarakat kebersihan kelas, piket, seperti itu. Jadi baiknya kan kita mungkin kita restitusi belum bisa kita laksanakan. Jadi sedikit demi sedikit kita ubah.
manajer itu berarti kita tanya dengan baik-baik sampai siswa itu merasa mengakui dan akan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Berarti 4 kategori ada saya lakukan. Satu yang Ada 4. Nah, kalau misalkan ini ya kita ambil contoh penerapan menerima fungsi kontrol. Ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau hukum berarti di sini kita beri hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat adalah bersalah, berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya. Kemudian kalau misalkan sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Kalau manajer, di sini yang berubah itu menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, seperti itu. Ya, ini yang bagusnya sebagai manajer yang harus kita terapkan pada siswa kita. Ya, walaupun kita masih juga melakukan sebagai pemantau, sebagai teman ada, hukuman juga ada. Jadi sebaiknya nanti ke depan hukuman itu jangan ada lagi seperti itu. berarti manajer itu kita tanya dulu kesalahannya apa, habis itu kita tanya lagi bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Ada solusinya. Solusinya itu sama-sama dari dia dengan dari kita. Jangan langsung dari kita solusinya. Seperti itu. Yang terbaik. Kemudian, di sini, Bu Citra, mau tanya nih. Posisi kontrol apakah aku? Tadi kan ada 5 posisi kontrolnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Ada teman, pembuat rasa bersalah, penghukum, manajer, pengangkat. Pembuat rasa bersalah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Kira-kira apa? Sama kayak tadi. Membuat bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah juga. Bukan, coba ulang ke sana dulu. 5 mesti kontrolnya. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia ada pernah bersalah lagi. Apa? Penghukum ini. Kenapa bisa menghukum dia, Bu Mai? Kamu tidak pernah melakukannya. Pasti Terus bertanya kepada kuasa. Cuma daripada ini nggak terlalu lengkap, nanti dikasih hukuman seperti itu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu yang manajer. Ya, tepat sekali manajer ya. Udah, selanjutnya, ayolah lakukan dari bapak dan ibu. Teman. Kemudian terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas yang ada konsekuensi. Apa tadi? Pemantau. Konsekuensinya seperti itu. Jadi yang lebih bagus itu manajernya. Cuma walaupun yang masih kita terapkan, diharapkan nanti sedikit demi sedikit kita hilangkan. Jadi seharusnya guru yang mana Bu yang bagusnya? Manajer. Manajer itu kita mengajak siswa bercerita, mencari solusi sama-sama, sampai dia itu nggak rasa percaya diri dia itu nggak kurang sama kita. Seperti itu. Dia tetap bisa kembali ke kelompoknya sebagai pribadi yang baik. Nah, lanjut ya kita tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Apa bedanya? Peraturan siapa yang buat? Kita. Guru. Terlibat anak-anak tidak? Tidak. Kalau keyakinan? Sama-sama. Sama-sama. Jadi bagusnya keyakinan ya.
konkret, ya kan? Tidak mengganggu kawan, jelas itu. Kalau abstrak berarti dari kalimat-kalimat tidak membuli, tidak mengganggu kawan, tidak mengambil punya kawan. Jadi bisa kita buat kegiatan kelasnya adalah saling menghargai sesama teman, guru, dan warga sekolah, seperti itu, ya. Nah, itu namanya abstrak. Berupa pernyataan universal. Berarti kebaikan nilai kebaikan dibuat dalam nilai positif. Kalau misalkan kita itu dibuang, ya, kita cari kalimat positifnya. Kemudian kegiatan kelas itu yang umum terjadi di kelas kita, jangan susah-susah dulu. Jadi kita terapkan yang mudah-mudah dulu. Kemudian di sini ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh guru dengan posisi kontrol manager. Ya, di sini yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berarti dia tanya dulu mengapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah katanya, kira-kira kalau kamu buat seperti itu sesuai tidak dengan keyakinan kita? Betul tidak seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita terlebih dahulu harus membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sedang kamu langgar? Nah, sampai siswa itu menyadari kesalahan dia dan mau memperbaikinya. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini kata-katanya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu kata-katanya biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Itu dalam melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Apa nilai kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi di sini saya sudah melakukan tentang segitiga restitusi. Kemarin ada 2 kasus yang saya bahas. Yang pertama, ya, kasus pertama itu Rami tidak diterima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Apa kabar Rami? Baik Bu. Oh ya, tadi mendengar dari ketua kelas katanya kamu harus bentar ya sama kita. Iya Bu, habisnya kesel sih. Kenapa Rami kesal? Kita terus-menerus mengerjakan hasil pekerjaan saya Bu, bukan hanya PR, tapi juga tugas dan Oh begitu. Wajarlah kalau Rami kesal dan marah. Kalau Ibu divisi Rami, Ibu juga akan melakukannya seperti yang dilakukan. iya Bu. Lalu tadi apa yang Rami lakukan sama kita? Marah-marah Bu, dan saya tanpa sadar merubah kerjanya Bu. Pasti Rami punya alasan ya melakukan itu. Iya Bu. Masa saya diam saja, saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi kita hanya mengerjakan dan mau beristirahat. Baik Rami, Ibu mengerti perasaan Rami. Ibu sangat menghargai tindakan Rami yang tidak berbuat hal yang lebih buruk daripada yang tadi. Iya, Sekarang kita cari solusi sama-sama ya. iya Bu. Menurut Rami, keyakinan kelas apa yang sudah Rami langgar? Kita saling berbagi antar teman Bu. Menurut Rami penting tidak menghargai teman itu? Kalau menurut Rami penting, kira-kira seandainya Rami marah, keyakinan kelas apa yang akan Rami lakukan? Harus duduk sabar.
Rahmi mau menyelesaikan masalah ini? Baik, kalau Rahmi mau menyelesaikan masalah ini, apa yang akan Rahmi lakukan? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyentuh saya akan laporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali solusi yang Rahmi berikan. Nah, sekarang jangan marah lagi ya, tetap semangat, dan Rahmi kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, tadi sudah melihat kasus yang pertama ya, tentang Rahmi dia marah karena kawannya itu yang suka menyontek. Jadi di situ kita bisa melakukan menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakannya salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Jadi sebelum saya tutup, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan di sini? Atau belum paham? Nanti ke depannya saya harapkan kita seluruh kelas sama-sama dengan guru akan membuat suatu kegiatan kelas dalam waktu dekat ini. Kita tempel di kelas seperti itu. Ada karena peraturan itu harus diingatkan selalu dia. Nah, biar teringat ya. Ada kira-kira Muhammad? Tentang diferensiasi tadi. Oh, diferensiasi. Mau apa dengan Muhammad? Belum paham. Maksudnya gimana mau menanyakan Muhammad? Itu tidak mesti harus ketiga-tiganya. Salah satu boleh, ketiganya juga boleh. Seperti itu. Kalau diferensiasi konten itu kan materi. Berarti materi kita itu boleh dalam bentuk video. Kalau video itu kan berarti dia ada visual, ada auditori, seperti itu. Boleh materi kita itu dalam bentuk praktek. Praktek berarti kalau kinestetik ya. Seperti itu. Boleh dengan auditori aja penjelasan. Itu materi kita, konten ya. Kalau misalkan yang kedua itu diferensiasi proses, berarti selama proses pembelajaran. Jadi di situ prosesnya itu bagaimana? Boleh diskusi, boleh menayangkan PPT seperti itu. Kemudian yang namanya di konten itu berarti sumber materinya boleh kemana aja dengan satu sumber seperti itu maksudnya kan? Video enggak konten materi artinya. Materi jadi materi kita boleh untuk video. Kalau video itu berarti kan visual auditori. Boleh penjelasan saja, penjelasan kita boleh kita bawa ke perpustakaan membaca. Jadi sumbernya itu sumber materi kita itu bukan cuma satu. Kita ambil buat yang mana kita ini ya, buat. Ya, sumbernya itu kalau buku bermacam-macam seperti itu, ya. Kalau proses berarti selama pembelajaran itu kita melakukan boleh diskusi, boleh dengan menayangkan PPT, hampir sama juga dengan materi, sama prosesnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau produk, berarti produknya itu kalau biasanya kita cuma mengharapkan kalau siswa makalah, semua sama makalah, buat gambar semua. Tidak pernah kita bedakan. Jadi nanti kalau produk serahkan pada siswa, kamu nanti produknya itu bagaimana? Misalkan kalau itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siswa itu boleh dia rekam dia mengatakan ciri makhluk hidup bagaimana hasilnya, atau dia menulis dalam bentuk tulisan juga boleh. Menggambar juga boleh. Seperti itu. Jadi nggak mesti dalam perangkat materi itu ketika masuk enggak. Seperti itu. Boleh salah satunya. Yang penting ada diferensiasinya. Ya. Berarti di diferensiasi itu ada 3 bagian. Yang pertama konten, proses, sama produk. Kalau yang pertama konten itu dilakukan pada awal. Kalau proses di Konten materi ya. dan sedangkan produk di akhir. Hasil pembelajaran. Ya. Di situ juga kita itu lebih ke gaya belajar menurut audio
Jadi sebelum kita melakukan itu, kita yang pertama sebelum melakukan pelajaran harus melakukan pretest boleh, asesmen diagnostik juga boleh, seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan asesmen di awal, kita tahu asesmen itu tidak mesti kita harus melihat siswa ini kayak belajarnya mendengar, melihat, enggak. Dari tingkat kesulitan juga bisa. Jadi soal-soalnya nanti kita harus memilah-milah. Kita kan tahu pemahaman siswa ini segini, dia cuma bisa misalkan menjelaskan, belum bisa menerapkan. Jadi harus kita bedakan, ya. Jadi untuk tahu kemampuan dasar siswa itu banyak hal yang perlu dilakukan. Sampai kita harus melihat rapor dia yang sebelumnya, sampai kita harus mengobservasi, menanyakan kepada orang tua dia, seperti itu. Ya, bagaimana cara dia belajar. Seperti itu kemauan. Nanti mungkin lebih lanjutnya nanti kita buat sekali ya. Nah, kita perlu belajar juga ini karena kita kan masih meraba-raba, ya. Nah, nanti ini karena kami lagi belajar modul 21 tentang diferensiasi. Nah, jadi nanti kita buat perangkat pelajaran yang menggunakan diferensiasi seperti itu. Ya. Lain ada? Sanggani? Tidak. Bunga Daina? Sudah kita? Bunga Nita? Sudah. Bu Epi? Sudah. Nah, sekarang penutup. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan, ya. Jadi di sini ada 4 kepribadian guru, ya kan? Nah, jadi di sini untuk melakukan ini semua kita memang berdasarkan seperti kompetensi ada pada kita, kepribadian, profesional, sosial dan pedagogi, ya. Kemudian kita harus bisa merefleksikan diri seperti itu, ya. Jadi nanti sama-sama saya seperti itu. Saya harus menanyakan bagaimana saya saat ini mengajar, seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah bertanya sama kawan kita tidak tahu kekurangan kita. Kemudian setiap kali pembelajaran kita juga harus memberikan umpan balik kepada siswa. Nah, jadi tahu di mana kekurangan untuk memperbaiki ke depannya, seperti itu. Ya. Jadi saya rasa diseminasi ini cukup segini, cukup di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari sama-sama bisa kita terapkan, bisa bermanfaat untuk semua kita. Walaupun tidak sekaligus kita laksanakan, mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan di depannya. Dan konsisten itu yang penting. Konsisten, kolaborasi, itu yang perlu sekali karena tanpa kolaborasi tidak akan terwujud apa yang kita inginkan. Nah, kalau cuma sekedar nulis-nulis saja tanpa kolaborasi sama-sama tidak akan terwujud. Konsisten, karena sudah menjadi yang kita inginkan untuk konsisten kita lakukan seperti itu, ya. Jadi di sini cukup di sini pemaparan dari saya. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Saya kembali lagi ke Bu Fitra sebagai direktur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pada hari ini tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih pemaparannya Bu Maisara, di mana sangat bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Jadi kedepannya kita sama-sama nanti buat program tentang disiplin positif. Jadi itu supaya bisa anak-anak nanti sama
tentang keyakinan kelasnya. Jadi itu untuk kedepannya saya akhiri. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Maisara yang sudah membuat acara hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni dari rekan sejawat setelah saya melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Mahdalena. Saya di sini sebagai guru produktif di SMK Negeri 1 Setiabakti. Terima kasih kepada Bu Maisarah telah memaparkan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kami SMK Negeri 1 Setiabakti. Dengan adanya diseminasi ini, alhamdulillah kami sudah paham bagaimana disiplin positif, kemudian bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Santika, guru mapel kimia SMK Negeri 1 Setiabakti. Setelah saya mengikuti pemaparan yang dipaparkan oleh Ibu Maisara selaku guru CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Jaya tentang diseminasi disiplin positif yang diterapkan di sekolah, saya paham tentang segitiga restitusi dan cara membuat tentang keyakinan kelas. Jadi kedepannya guru-guru lebih memahami karakter siswa, bukan hanya memaksakan keinginan dari guru, tetapi kita harus bersama-sama membuat keyakinan kelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih Bu Mai atas pemaparannya, sangat bermanfaat buat saya dan buat guru-guru yang lainnya. Terima kasih. Berikut adalah dokumentasi saya dalam membuat keyakinan kelas. Saya akan memantau, Berikut mengevaluasi, adalah dan merefleksi penerapan disiplin dan budaya positif di sekolah. Kedua, Berikut adalah mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat keyakinan berkala. Ketiga, Berikut menerapkan adalah praktik dokumentasi segitiga saya restitusi dalam pada membuat masalah yang keyakinan muncul kelas. di kelas atau sekolah. Berikut Keempat, adalah dokumentasi berkolaborasi saya dengan dalam semua pihak membuat yang keyakinan terkait kelas. demi terwujudnya budaya Berikut adalah positif. dokumentasi saya dalam Berikut adalah dokumentasi saya dalam membuat keyakinan kelas. Demikianlah video aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.